ketika minta jajan. Meskipun orang tuanya harus menahan lapar, meskipun kedua orang tuanya harus berpuasa, tapi itulah mereka harus berkorban demi anak-anaknya. Tapi tentu kita pun juga tidak akan tinggal diam. Hal ini tentunya tidak bisa kita diamkan terus-menerus. Harus ada sebuah perubahan, harus ada sebuah perlawanan. Perubahan memang tidaklah mudah, perubahan memang tidaklah dikerjakan. Namun perubahan bisa terjadi ketika kita mau hadir dalam perubahan itu, kita mau ikut dalam perjuangan itu. Hari ini kita datang mungkin tidak begitu banyak, tapi bisa dipastikan besok di tanggal 15 kita akan lebih banyak dari ini. Kita akan lebih berlipat ganda pada kedatangan hari ini. Karena seluruh pekerja, seluruh buruh Kabupaten Bekasi besok akan turun ke jalan. Bahkan bukan hanya di wilayah Kabupaten Bekasi, secara nasional semua buruh tanggal 15 akan turun ke jalan menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Hari ini pun kita paham, mungkin kita juga tidak bakal bisa ditemui oleh orang-orang yang ada di Dewan Sorong ataupun orang nomor 1 di Kabupaten Bekasi. Tapi paling tidak kita sudah hadir di sini bahwa menunjukkan bahwa buruh tidak tinggal diam, buruh masih ada, buruh masih terus berlawan. Dan kami yang ada di Perak, sampai kapanpun ketika ketidakadilan ada di wilayah Kabupaten Bekasi, maka kami nyatakan Aliansi Perak akan terus berjuang dan terus berlawan sampai titik darah penghabisan. Karena kami tidak takut sama sekali. Yang kami perbuat adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang akan bermanfaat terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama kepada keluarga kami, terutama kepada generasi kami, agar mereka tidak merasakan hal yang serupa terhadap kami. Dan kita berharap kepada generasi kita penerus besok bisa merubah tatanan negara ini, biar masyarakatnya sejahtera, tidak seperti saat sekarang. Dan kita kesini juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar generasi muda kita yang saat ini sangat susah mendapatkan pekerjaan agar dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan. Wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah industri terbesar di Asia Tenggara. Namun anak-anak generasi mudanya susah mendapatkan pekerjaan. Ada apa dengan Kabupaten Bekasi? Apakah ada oknum-oknum yang bermain? Apakah oknum-oknum yang akan kita biarkan sehingga anak cucu kita akan sengsara terus? Tentunya tidak. Hal ini akan kita bongkar oknum-oknum tersebut, agar generasi muda kita tidak sengsara, tidak menganggur. Dan perlu bapak-bapak polisian juga perlu tahu, angka kriminalisasi itu juga berawal dari pengangguran. Karena mereka secara kebutuhan perut tidak bisa ditunda, secara kebutuhan tidak bisa ditawar-tawar. Ketika tidak bisa menuntut hak perutnya karena tidak ada penghasilan, apa yang akan mereka perbuat kalau tidak jalan pintas? Sebenarnya para aparat kepolisian, karena tindak kriminalisasi yang saat ini mungkin dimayoritas oleh generasi muda adalah karena pengangguran, susah mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka harus bekerja, mengeluarkan uang, membayar dengan juta-juta rupiah, bagaimana orang tuanya mencari uang untuk membayar itu? Sedangkan untuk makan saja susah, sedangkan kenaikan upah saja juga tidak signifikan. Apakah terus generasi muda kita akan kita biarkan menjadi seperti itu? Jadi apa bangsa ini? Ini perlu kita pikirkan bersama. Ini kita perlu carikan solusinya bersama, terutama pemangku jabatan tertinggi di Kabupaten Bekasi. Menjadi tanggung jawab dia untuk mencarikan solusi agar generasi muda kita mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Hari ini
Aliansi Perak menuntut agar upah buruh naik sebesar 15% dan tolak PP 51 tahun 2023 yang menyengsarakan kita sebagai kaum buruh. Kawan-kawan setuju PP tersebut dicabut? Kembalikan komponen KHL sebagai landasan penghitungan kenaikan upah tahun 2024. Jangan pernah dihilangkan. Kembalikan lagi KHL tersebut. Karena itu menjadi dasar kami menentukan kenaikan upah. Karena kami melalui KHL, melalui survei-survei pasar, itulah yang akhirnya menentukan angka berapa persen harusnya buruh di Kabupaten Bekasi ini naik. Bukan melalui rumusan yang tidak masuk akal. Tidak rela mereka menaikkan upah buruh. Ya, mereka pengennya buruh tetap sengsara. Mereka ingin buruh anak-anak tetap bodoh. Mereka inginkan buruh anaknya biar tidak sekolah, biar mereka tetap langgeng di sana, biar mereka tetap menikmati jabatannya sampai akhir hayatnya, turun-temurun terhadap anak-anaknya. Namun kita tidak pernah diberi kesempatan. Maka dari itu, di tahun politik nanti, tentukan pilihan kawan-kawan. Pilih orang-orang yang bijak, pilih orang-orang yang amanah. Jangan seperti saat ini. Jangan sampai salah pilih kawan-kawan. Karena tanggung jawab juga pada kalian ketika salah memilih. Tentukan pilihan kalian dengan hati nurani kalian. Semangat? Masih semangat? Nanti sore siap? Kalau nanti sore siap, nanti yang satu diajak sini aja, suruh ke sini. Siap? Oke. Mungkin itu saja kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup.